Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Dark part yang ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part sebelumnya terlebih dahulu. Sebab part yang ketiga ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang ketiga dibuka dengan memperlihatkan Charlotte yang mengabarkan kepada Elizabeth jika Yassin dikabarkan menghilang. Elizabeth pun langsung bersedih setelah mendengar kabar itu. Di depan kantor kepolisian, banyak sekali warga yang melakukan protes karena sudah 3 orang menghilang dan belum ditemukan. Mereka pun memasang spanduk dengan tulisan jika para polisi tak berguna. Charlotte yang masih kepo tentang siapa Noah sebenarnya, dia pun menyuruh Elizabeth agar menggambarkan secara jelas tentang siapa dia. Elizabeth pun bersikeras jika dia juga tak mengenalnya dan baru pertama kali melihatnya. Ketika Charlotte akan pergi, Peter menghentikan istrinya dan berusaha menenangkan dia yang terlalu fokus dengan masalah yang terjadi. Dari saku bajunya, Charlotte mengeluarkan foto mobil dari Peter yang tertangkap kamera CCTV. Charlotte pun memarahi Peter dan menyuruhnya agar dia berkata jujur apakah dia terlibat atas hilangnya beberapa orang. Dengan wajah sedih, Peter pun menjawab jika dia belum siap mengatakannya. Yang pasti, dirinya tak terlibat atas hilangnya beberapa orang. Setelah itu, Peter pun langsung pergi dari sana. Di tahun 1986, diperlihatkan Ines yang mencoba menghibur Michael karena wajah Michael yang terlihat murung. Ines pun bertanya mengapa Michael terlihat bersedih. Apabila dia ingin bercerita sesuatu, Ines pun menawarkan dirinya jika dia siap mendengarkan semua permasalahan dari Michael. Beralih ke tahun 2019, Bartosz yang belum mendapatkan kabar dari Martha selama berhari-hari, dia pun mencoba menelpon Martha barangkali dia mengangkatnya. Akan tetapi, Martha tetap tak mengangkat teleponnya. Bartosz pun mulai khawatir dengan keadaan dari Martha. Di rumah Martha, Katarina merasa terkejut setelah melihat Hannah yang membawakan makanan untuknya. Hannah pun mengatakan jika makanan ini sengaja dia buat sebagai ungkapan rasa duka atas hilangnya Michael. Katarina pun kemudian menyuruh Hannah untuk masuk terlebih dahulu. Dari pintu masuk, datanglah Ulrich yang merasa terkejut sebab Hannah yang merupakan selingkuhannya sedang ada di rumahnya. Katarina pun mengatakan jika Hannah membawakan makanan untuk mereka. Untungnya, Katarina belum mengetahui jika Hannah atau sahabat sekolahnya telah berselingkuh dengan suaminya. Ulrich yang merasa panik karena keberadaan Hannah di rumahnya, dia pun menawarkan kepada Hannah untuk mengantarkannya pulang. Sebelum pergi, Katarina memeluk Hannah sebagai ucapan terima kasih. Namun, Katarina mencium parfum yang sama seperti parfum yang menempel di jaket suaminya. Di sini, Katarina mulai curiga dengan Hannah, tetapi dia tak mau menuduhnya sebab belum ada bukti yang kuat. Di hotel milik Regina, diperlihatkan pria misterius sebelumnya yang akan check out dari kamar hotelnya. Pria itu pun menitipkan sebuah barang kepada Regina dan menyuruh Regina untuk mengantarkannya ke rumah Jonas. Pria misterius itu juga memberikan beberapa uang sebagai ongkosnya. Beralih ke Bartosz yang tengah galau, dia pun mengundang Jonas untuk datang ke rumahnya.
Bartosz mengungkapkan kekhawatirannya kepada Martha sebab Martha tak membalas pesannya hingga sekarang. Jonas pun mengatakan jika Martha mungkin saja sedang trauma, mungkin dia sedang butuh waktu untuk menyendiri. Mendengar jawaban itu, Bartosz pun seketika merasa sedikit tenang. Kemudian mereka pun memainkan sebuah game. Di tengah permainan, Bartosz mengatakan kepada Jonas jika dia telah berhubungan dengan pelanggan dari Erik yang ingin membeli narkobanya. Saat ini, Bartosz menyimpan beberapa kilo narkoba milik Erik. Bartosz pun berniat mengajak Jonas untuk menemani menjualnya. Namun, Jonas tak memberikan tanggapan apa-apa. Di tahun 1986, Michael yang sedang beristirahat, dia pun didatangi oleh seorang pendeta yang tak menyebutkan namanya. Pendeta itu bertanya kepada Michael apakah dia mengetahui penciptaan alam semesta. Michael pun menjawab jika alam semesta tercipta akibat ledakan berbagai benda di luar angkasa. Kemudian, pendeta itu pun bertanya apakah Michael tak mempercayai Tuhan. Michael pun menggelengkan kepalanya. Pendeta itu kemudian mengatakan bagaimanakah jika ternyata terdapat Tuhan yang menciptakan semua ini, dan apa yang telah terjadi sudah merupakan takdirnya. Seketika, Michael pun merasa bingung dengan maksud pendeta itu. Beralih ke tahun 2019, setibanya Ulrich di depan rumah dari Hannah, dia pun menyuruh Hannah untuk turun dari mobilnya. Hannah kemudian mengajak Ulrich untuk tidur bersamanya. Akan tetapi, Ulrich menolaknya. Dengan ucapan sedikit marah, Ulrich menyuruh Hannah untuk tidak menemuinya lagi. Di masa muda dari Ulrich, dia dahulunya adalah sahabat dari Hannah. Ulrich menganggap Hannah sebagai sahabatnya. Akan tetapi, Hannah sangat cinta kepada Ulrich. Dia menginginkan lebih dari kata sahabat. Namun, Ulrich lebih memilih Katarina untuk menjadi pacarnya. Dari situlah, Hannah tetap menaruh rasa suka kepada Ulrich hingga sekarang. Beralih ke Katarina, dia pun benar-benar tak menyangka jika Ulrich telah berselingkuh darinya. Katarina teringat masa sekolahnya di mana Ulrich berjanji tak akan mendoakannya. Namun, semua itu hanyalah omong kosong. Katarina tak menyangka jika hidupnya akan seperti ini. Di tahun 1986, karena sudah beberapa minggu tak ada kabar dari orang tua Michael, rumah sakit pun berniat mengalihkan Michael untuk ditaruh di panti asuhan. Ines yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Ines menawarkan dirinya agar dia saja yang merawat Michael. Ternyata, Ines merupakan seorang wanita yang mandul. Dirinya ingin sekali memiliki seorang anak. Kembali ke tahun 2019, saat Ulrich tiba di kantor kerjanya, dia menceritakan kepada Charlotte jika hilangnya Michael mengingatkannya tentang hilangnya adiknya yang bernama Matt. Charlotte pun bertanya tentang kapan hilangnya Matt. Ulrich menjawab jika itu sudah 33 tahun yang lalu. Ulrich berfirasat jika semua ini seperti terjadi lagi. Ulrich juga menjelaskan tentang teori di mana selama 33 tahun, planet akan kembali ke posisi awalnya. Maksud dari semua ini yaitu peristiwa ini bagaikan hilangnya Matt dan kemudian hilangnya Michael. Mendengar perkataan dari Ulrich, Charlotte pun merasa jika Ulrich mengalami stres berat. Beralih ke Jonas, karena dia merindukan ayahnya, Jonas pun mendatangi makam dari ayahnya yang berada di dekat gereja. Saat Jonas sedang sendirian, muncullah pria misterius sebelumnya yang tiba-tiba mengatakan jika dia mengenal Michael. Jonas pun bertanya tentang siapa dia dan bagaimana dia mengenal ayahnya. Pria misterius itu hanya menjawab jika Michael pernah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana. Leben ist ein Labyrinth. Beralih ke tahun 1986, diperlihatkan Hannah muda yang menemani ayahnya ke rumah sakit dan tak sengaja melihat Michael. Hannah pun menghampiri Michael dan bertanya tentang dari mana asalnya.
sebab dirinya tak pernah melihat Michael sebelumnya. Michael pun menjawab jika dia berasal dari suatu tempat. Melihat muka Hana yang sedang murung, Michael pun memainkan trik sulapnya kepada Hana. Hal ini pun langsung membuat Hana tersenyum. Setelah itu, Hana pun kembali pergi bersama ayahnya. Du bist cool. Nee, ich bin Mieke. Di sekolahan SMA, ketika Hana baru tiba di sana, dia tak sengaja melihat Ulrich yang melakukan hubungan badan bersama Katarina. Melihat hal itu, Hana pun langsung merasa sangat cemburu dan memiliki rasa dendam kepada Katarina. Beralih ke tahun 2019, ketika malam hari, Bartosz menelpon Jonas agar dia mengantarkannya untuk menjual narkoba milik Erik. Akan tetapi, Jonas tak mengangkatnya. Ternyata, Jonas sedang berada di pentas drama sekolahan yang diperankan oleh Martha. Jonas pun bertanya kepada Martha mengapa dia menghubunginya dan menyuruhnya kemari. Sebenarnya, Bartoszlah yang pantas menerima pesan ini. Martha pun menjelaskan jika dia sudah tak cinta lagi kepada Bartosz. Dirinya kembali jatuh cinta dengan Jonas. Martha pun berniat mengakhiri hubungannya dengan Bartosz apabila Jonas mau bersama lagi dengannya. Akan tetapi, Jonas tak bisa melakukan hal itu. Dia tak ingin menyakiti perasaan sahabatnya. Jonas pun meminta waktu kepada Martha untuk memikirkannya. Di dekat goa, ketika Bartosz menunggu pembeli narkobanya, terdapat pendeta sebelumnya yang mendatangi Michael di tahun 1986. Pendeta itu mengatakan jika namanya adalah Noah. Ternyata, Noah yang dimaksud oleh Elizabeth adalah pendeta yang dilihat oleh Bartosz. Di kantor polisi, setelah mendapatkan gambaran dari Elizabeth mengenai wajah Noah, kini Charlotte pun menempelkan gambar Noah di dinding penyelidikan untuk mencari tahu tentang siapa Noah sebenarnya. Beralih ke Hana, dia pun teringat masa lalunya ketika dirinya melaporkan Ulrich dengan menghenti fakta yang sebenarnya. Hana mengatakan kepada Egon jika Ulrich telah memperkosa Katarina secara paksa. Hana terpaksa menyampaikan kebohongan ini sebagai balasannya karena Katarina telah merebut seseorang yang dicintainya. Beralih ke Jonas, saat Jonas baru pulang ke rumahnya, dia pun merasa terkejut setelah melihat sebuah kardus yang berisi berbagai barang. Hana mengatakan jika Regina mengirimkan paket untuk Jonas. Saat Jonas membukanya, dia pun memeriksa satu persatu barang yang sangat unik. Barang yang pertama adalah lampu sentuh. Kemudian, yang kedua adalah alat pendeteksi radiasi. Jonas pun merasa bingung mengapa seseorang memberikannya alat pendeteksi radiasi. Selanjutnya, Jonas menemukan surat peninggalan ayahnya yang ada di awal cerita. Di dalam surat itu, Jonas membaca semua pesan ayahnya mengapa dia melakukan bunuh diri. Michael juga menjelaskan jika dia melakukan perjalanan waktu dari tahun 2019 ke tahun 1986. Sebenarnya, dirinya adalah Michael atau adik dari Martha. Ines merupakan ibu angkatnya. Ines sengaja mengganti nama Michael menjadi nama Michael karena Ines tak ingin jika Michael dikembalikan ke orang tuanya. Di akhir pesan, Michael menuliskan jika semuanya telah terhubung. Jonas akan tahu mengapa dirinya melakukan hal ini. Di lain sisi, diperlihatkan pria misterius sebelumnya yang mendatangi seorang pembuat jam di suatu tempat. Pria misterius itu pun menyuruh si pembuat jam agar memperbaiki sesuatu untuknya. Beralih ke kantor polisi, melihat keadaan yang semakin memburuk, Charlotte pun membuat kebijakan baru kepada semua anggota polisi agar melakukan pemeriksaan ke kota secara berkala. Charlotte ingin sekali permasalahan ini bisa terselesaikan. Kembali ke Jonas, setelah membaca surat mengenai ayahnya, Jonas pun bertanya kepada ibunya tentang bagaimana mereka bertemu. Hana menjelaskan jika pertemuan dirinya bersama Michael yaitu saat di rumah sakit. Hana mengatakan jika Michael adalah orang yang lucu. Tak hanya itu, dia juga pandai bermain sulap. Ja,
Di kantor polisi, setelah melihat jasad seorang anak yang ditemukan, Ulrich merasa aneh seakan dia mengenalnya. Dari postur tubuhnya, jasad itu mengingatkannya ke adik kandungnya yang menghilang di tahun 1986. Ulrich pun mencoba menyelidiki tentang bagaimana adiknya bisa menghilang di 33 tahun yang lalu. Sementara itu, Katarina yang terus kepikiran mengenai suaminya yang telah berselingkuh, dia pun melampiaskan amarahnya kepada Martha dan juga Magnus. Seakan mereka berdua telah membuat kesalahan. Martha pun sempat memarahi balik ibunya karena dia tak terima. Magnus yang bersikap lebih dewasa, dia pun langsung memeluk ibunya. Dari sini terlihat jika Magnus memiliki sikap yang sangat menjaga dan menyayangi keluarganya. Beralih ke Jonas, Jonas pun kembali memikirkan apakah benar jika ayahnya adalah Michael yang merupakan adik dari Martha. Di dalam peta, Jonas melihat tanda tali merah yang menghubungkan ke sebuah pintu yang entah apa. Jonas pun berniat untuk kembali memasuki goa lagi. Sementara itu, Ulrich yang hilang kendali, dia pun mendatangi rumah dari orang tuanya untuk menanyakan tentang Matt. Di hari hilangnya Matt, Toronte tak berada di rumahnya. Ulrich memiliki firasat jika ayahnya ada hubungannya dengan hilangnya Matt. Toronte pun mengatakan mengapa Ulrich tiba-tiba membahas Matt. Dengan raut wajah emosi, Ulrich menjawab jika ditemukan seorang jasad seperti Matt di dekat goa. Ulrich kemudian langsung mencekram wajah ayahnya dan menuduhnya jika dialah dalang dibalik hilangnya Matt. Ulrich kemudian menyuruh ayahnya untuk jujur tentang di mana dia saat Michael menghilang. Apakah dia juga tak ada di dalam rumah sama halnya seperti Matt menghilang? Dari pintu masuk, datanglah Jana atau ibu dari Ulrich yang langsung menyauti perkataan dari anaknya jika Toronte sedang berada di rumah. Setelah itu, Toronte pun langsung pergi dari sana. Jana kemudian menjelaskan kepada Ulrich jika ayahnya tak ada hubungannya tentang hilangnya Matt dan juga Michael. Toronte memang tak berada di rumah saat Matt menghilang, namun dia sedang tidur bersama wanita lain yaitu Claudia. Tak diduga, anak dan bapak sama-sama suka berselingkuh. Tak salah jika Ulrich juga suka berselingkuh karena turunan dari ayahnya. Mendengar jawaban itu, Ulrich pun merasa lega jika tak ada rahasia yang disembunyikan keluarganya. Ulrich kemudian meminta ibunya agar menceritakan tentang Matt saat dia masih kecil. Jana mengatakan jika Ulrich dan Matt sangat akrab sekali, hingga pada suatu ketika saat mereka sedang bermain, Matt terjatuh yang membuat dagunya terluka. Matt juga dekat dengan anak dari Claudia atau Regina sebelum dia menghilang. Beralih ke Bartosz, karena tak kunjung mendapat jawaban dari Martha, dia pun terpaksa mendatangi pentas drama di sekolahan untuk bertemu dengan Martha. Martha bersikap sangat cuek kepada Bartosz seakan dia tak mengenalnya. Bartosz pun bertanya mengapa Martha seperti ini. Martha pun menjawab seandainya Bartosz tak mengajaknya ke goa, adiknya pasti tak akan menghilang. Seketika, Bartosz pun langsung merasa menyesal. We can run away. Beralih ke Katarina, secara diam-diam, dia pun melacak nomor yang dihubungi oleh Ulrich selama ini. Di berbagai catatan nomor, Katarina melihat salah satu nomor yang sangat asing dan sering dihubungi oleh Ulrich. Saat Katarina mencoba menelponnya, ternyata itu adalah nomor cadangan dari Hana. Seketika, firasat Katarina mengenai Hana yang berselingkuh dengan suaminya pun ternyata benar. Beralih ke Regina, saat Regina sedang menjaga hotelnya, dia pun didatangi oleh Ulrich yang tiba-tiba memarahinya. Ulrich mengatakan jika seorang pengadu sepertinya mungkin saja ada hubungannya dengan hilangnya Matt. Usut punya usut, Regina pernah dituduh oleh Hana jika dialah yang melaporkan Ulrich bersama Katarina yang sedang berhubungan badan. Dengan emosi, Regina pun menjawab jika dia tak sudi melakukan hubungan dengan keluarga Nielsen. Sampai kapanpun, dia tak akan berbaikan dengan keluarga Nielsen. Regina mengatakan memang dirinya bersama Matt sempat berteman baik. Bahkan, dia juga bersedih setelah mendengar kabar saat Matt menghilang.
Regina kemudian menjelaskan jika pengadu Ulrich bersama Katarina yang berhubungan badan di 33 tahun yang lalu, dia adalah Hannah, kakeknya yang memberitahukan kepadanya jika Hannahlah pengadunya. Beralih ke Jonas, diperlihatkan Jonas yang kembali memasuki goa untuk mencari sesuatu seperti apa yang ada di dalam peta. Lampu sentuh yang diberikan oleh seseorang sangat berguna sekali di lorong goa. Jonas pun akhirnya menemukan tali merah seperti apa yang tertulis di dalam peta. Kembali ke Ulrich, dengan sangat emosi, dia mendatangi Hannah yang berada di rumahnya. Ulrich mengatakan jika dia telah tahu semua yang diperbuat oleh Hannah. Ulrich pun bertanya dengan sedikit marah mengapa Hannah melaporkannya di 33 tahun yang lalu saat dirinya berhubungan dengan Katarina. Hannah pun menjelaskan jika dia sangat mencintai Ulrich. Dia tak kuat menahan rasa cemburu ketika melihat Ulrich bersama wanita lain. Kembali ke Jonas, setelah menyusuri lorong yang cukup dalam, Jonas menemukan beberapa lorong yang membuatnya pun merasa bingung. Di peta yang di bawahnya tertulis tanda radiasi. Jonas pun mengeluarkan alat radiasinya dan mengikuti arah dari alat radiasi itu. Setelah melangkah cukup jauh, Jonas menemukan lorong yang sangat kecil. Di dalam peta tersebut, terdapat pintu aneh yang ada di dalam lorong itu. Jonas pun langsung berniat memasukinya. Benar saja, Jonas menemukan pintu yang bertuliskan Sigmundus Creatus Est dengan sebuah simbol seperti lingkaran lonjong yang berjumlah 3. Jonas tak memperdulikan hal itu. Saat memasukinya, Jonas melihat dua jalan di lorong itu. Jonas pun memilih jalan kanan yang entah kemana. Tak diduga, Jonas tiba-tiba keluar dari goa yang membuatnya pun merasa terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan ke dalam dan dapat keluar ke tempat semula? Namun, Jonas merasa aneh dengan keadaan di sekitar goa. Dia tak melihat berbagai sampah yang seharusnya berceceran di depan goa. Ketika Jonas berjalan keluar hutan, dia melihat gambar dari seorang anak yang menghilang. Jonas pun langsung terkejut setelah melihat jika gambar dari seorang anak yang menghilang bukanlah Eric, melainkan dia adalah Matt. Dari suatu arah, Jonas disapa oleh seseorang yang tak dia kenal. Ternyata, orang itu adalah Hannah muda bersama ayahnya. Jonas pun tak menyadari jika itu adalah ibunya dan juga kakeknya. Hannah muda menawarkan tumpangan kepada Jonas, akan tetapi Jonas menolaknya. Jonas belum menyadari jika dia telah melakukan perjalanan waktu. Di rumah sakit, Ulrich mencoba memeriksa mayat yang sebelumnya ditemukan. Di mayat itu, Ulrich melihat bekas luka di dagunya seperti apa yang dikatakan oleh Jana mengenai Matt. Kini, Ulrich pun benar-benar yakin jika mayat itu adalah Matt atau adiknya. Dan kemudian, part yang ketiga pun berakhir. With each other. One minute you hated each other's guts,